Oke, sudah terrecord. Materi terakhir untuk kuliah kimia pangan yaitu bahan tambahan pangan, di mana BTP ini atau yang bisa kita singkat dengan BTP, dan untuk selanjutnya nanti juga akan saya sampaikan bahan tambahan pangan itu singkatannya saja yaitu BTP. BTP ini merupakan salah satu bahan yang memang penting sekali di bahan pangan dan banyak sekali macamnya. Ada yang sebagai pewarna, kemudian untuk mengawetkan makanannya, ada yang untuk membentuk emulsi dan lain sebagainya. Dan BTP ini bisa sintetis, ada juga ya secara alami. Secara alami memang mayoritas itu bisa digunakan secukupnya atau tidak ada batasannya. Tapi kalau untuk yang sintetis itu mayoritas memang ada batasannya, dan itu memang sudah diatur oleh Kepala Badan POM. Kalian bisa cek di LMS, sudah saya lampirkan untuk peraturannya. Jadi di mana di bahan tayang itu hanya sebagian contoh saja ya BTP yang digunakan, bagaimana cara menggunakannya dan berapa jumlah yang bisa digunakan. Untuk yang lebih lengkapnya, versi lengkapnya kalian bisa lihat di lampiran yang sudah saya sematkan di LMS. Dan kalau untuk analisanya, untuk analisa dari BTP ini juga macam-macam, jadi tergantung dari BTP-nya. Kemarin kalau di praktikum sudah ada contoh untuk analisa formalin sama pewarna, sudah ada. Nah, beberapa jenis BTP, tapi mayoritas sih itu memang dibatasin. Dan bagaimana sih sebenarnya cara perhitungan menggunakan BTP, itu contohnya juga sudah saya sertakan di bahan tayang, kalian bisa menyimaknya. Kemudian sekarang ini ada studi kasus ya. Di sini anggaplah ini adalah produk X gitu ya. BTP yang digunakan di produk X ini adalah asam askorbat dan asam benzoat. Batas maksimum penggunaannya juga sudah ada. Untuk asam askorbat adalah 1 sendok teh peres per 2 kilo adonan, sedangkan untuk asam benzoat yaitu 1 sendok teh peres per 10 kilo adonan. Kemudian dari pemilik produk ini membuat produk, penggunaan pada produk BTP-nya, penggunaan BTP pada produk yaitu asam askorbatnya 3 sendok teh peres per 10 kilo adonan, dan untuk asam benzoatnya menggunakan 1 sendok makan peres per 15 kilo adonan. Coba kalian hitung berapa perhitungan rasionya, untuk asam askorbat berapa, untuk asam benzoat berapa, dan kesimpulannya apakah jumlah jumlah penggunaan BTP di sini itu diizinkan atau tidak. Coba kalian hitung. Untuk cara perhitungannya bisa dicek di bahan tayang. Nanti apabila ada yang sudah selesai menghitung, silahkan langsung open mic dan menyampaikan hasil perhitungannya seperti apa. Oke, ditunggu ya. Izin menjawab, Bu. Oke, sebentar. Nur Alifa. Silahkan. Untuk asam askorbatnya, asam sorbat berapa? Asam sorbatnya menurut saya itu 3/5, Bu. Asam benzoat? Belum, Bu. Oke. Izin menjawab, Bu. Oke, Nurul. Untuk asam sorbatnya itu untuk 10 kg adonan itu 3/5. Kalau untuk yang 30 kg adonan itu 9/15. Lalu untuk asam benzoatnya itu uh, untuk 30 kg adonan itu 6/3 sendok teh. Jadi totalnya itu 9/15 sendok teh peres plus 30/15 sama dengan 39/15, atau disederhanakan menjadi 13/5, Bu. Dan itu tidak diizinkan karena melebihi 1. Oke, ini pendapatnya Nurul. Yang lain ada yang punya pendapat lagi?
Bu, izin berpendapat. Oke, Raihan. Baik Bu, untuk asam asorbatnya itu jawaban saya sama dengan Nur Alifa, yaitu 3/5 rasionya. Jadi bisa disimpulkan masih bisa digunakan dalam rasio itu. Terus untuk asam benzoatnya itu rasionya saya mendapat 2/3 Bu. Terus masih bisa digunakan juga sama. Kesimpulannya keduanya totalnya berapa? Total rasionya? Total rasionya Jadi yang dihitung ada 3. Yang pertama adalah rasio asam sorbatnya, kemudian rasio benzoatnya, kemudian penjumlahan dari rasio asam sorbat dan asam benzoat. Jadi kita menyimpulkan diizinkan atau tidak itu berdasarkan penjumlahan yang di sini. sembilan belas per 15. Berarti masih diizinkan atau tidak? Sudah tidak diizinkan Bu, lebih dari 1. Tidak diizinkan. Oke, terima kasih Raihan. Lainnya ada lagi? Izin menjawab, Bu. Silvi. Untuk asam sorbat saya mendapatkan 3/5 untuk 10 kg adonan. Untuk asam benzoat saya mendapatkan 5/3 untuk 30 kg adonan. Kemudian totalnya itu 34/15. 34/15. Tidak diizinkan karena lebih dari 1. Oke, terima kasih Silvi. Ada lagi? Sudahkah? Tidak ada lagi yang punya pendapat? Saya Bu, izin berpendapat. Oke, Laili. Ya, berapa Laili? Untuk asam sorbet itu 3/5 sama dengan 0,6.
Untuk asam benzoat 1/1,5 sama dengan 0,66. Sehingga totalnya 1,26. Artinya tidak diizinkan karena lebih dari 1. Yang asam benzoatnya benar 1/1,5. Iya, Bu. 1/1,5 bukannya 0, sekian ya? Iya, Bu, 0,66. Jika dijumlahkan keduanya itu 1,26. Oke. Terima kasih lah. Laili ya ini kok Lalili sih, Laili. Yang lainnya ada lagi? Ada lagi? Lukman mau memberikan pendapat? Ya, Bu. Oke. Untuk yang asam sorbat itu 3/10 sama dengan 0,3. Sedangkan yang asam benzoat itu 1/15 sama dengan 0,07. Untuk hasilnya 0,37 kurang dari 1 artinya diizinkan. Oke, terima kasih Lukman. Lainnya ada lagi yang punya pendapat?
Masih ditunggu 5 menit lagi ya bagi yang ingin berpendapat. Saya ingin menambahkan Oke, Nuralifa. Berapa? yang untuk asam benzoat itu 1/0,5 sama dengan 13/5. Tidak diizinkan karena lebih dari 1. Oke, terima kasih Nuralifa. Lainnya ditunggu 5 menit lagi apabila masih ada yang ingin menyampaikan pendapat. Sudah? Tidak adakah? Oke, saya tidak akan memberikan jawaban yang benar seperti apa, karena nanti ya kurang lebih lah, ya tidak 100% sama seperti ini sih, tapi ini salah satu soal yang akan dikeluarkan di UAS Kimia Pangan. Tapi untuk prinsip perhitungannya adalah di sini kalian harus menyamakan satuan. Jadi misalkan untuk asam askorbat, ini 1 sendok teh sudah sama, tapi ini adalah per 2 kilo, yang di sini per 10 kilo. Nah, ini harus disamakan. Kalian boleh mengkonversi menjadi yang di sini menjadi per 2 kilo atau yang di sini menjadi per 10 kilo, terserah, tapi harus disamakan satuannya. Begitu juga untuk yang di asam benzoat. Kalau asam benzoat semuanya berbeda. Ini di sini ada 1 sendok teh, di sini ada 1 sendok makan. Kalian bisa konversi ke sama-sama sendok tehnya atau sama-sama ke sendok makannya, atau dikonversi ke gram, itu juga boleh. Kemudian yang di bawah di sini ini juga harus disamakan. Ini 10 kilo, di sini 15 kilo. Kalian bisa konversi, misalkan ngambil KPK-nya berapa? 30 kilo, itu juga boleh. Jadi apabila nanti satuannya sudah sama, baru bisa nanti dihitung rasionya. Itu rasionya di sini berapa, rasionya yang di sini juga berapa, di total di sini total rasio, kemudian nanti bisa diputuskan dia diizinkan atau tidak diizinkan. Misalkan diizinkan, berarti boleh kita menggunakan perhitungan yang di sini. Apabila tidak diizinkan, nanti perlu dihitung ulang mana yang berlebih, itu yang harus dikurangi. Gitu prinsipnya. Ini ada beberapa perbedaan jawaban. Mayoritas 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5, benar 5 orang tidak diizinkan karena di perhitungannya lebih dari 1, tapi untuk perhitungannya yang ini sama sih, totalnya sama, tapi lainnya beda, tapi untuk kesimpulannya sama. Untuk ada 1 orang di sini yang diizinkan. Nah, nanti silahkan dicek lagi untuk perhitungannya. Yang pasti adalah kalian harus menyamakan satuannya dulu baru dihitung. Apabila tidak disamakan satuannya, itu tidak bisa.
karena tidak setara. Misalkan seperti ini ya yang paling atas lah, yang paling gampang ya. Ini 1 sendok teh per peres, 1 sendok teh peres per 2 kilo, satunya 3 sendok teh peres per 10 kilo. Ini tidak setara. Jadi untuk menghitung rasio kita harus setarakan, dibuat per 2 kilo atau dibuat per 10 kilo. Begitu juga untuk yang di asam benzoat, ini juga harus disetarakan, baru nanti bisa dihitung rasionya. Gitu prinsipnya. Oke, ini masih ada 7 menit lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi BTP. Silakan angkat tangan. Oke, Nurul silahkan. Apa yang bisa ditanyakan? Saya izin bertanya 2 pertanyaan boleh? Satu aja tapi ya. 2 pertanyaan Hmm. boleh, tapi pertanyaannya satu-satu. Ya Bu, BTP atau masuk ke dalam bahan baku. Lalu bagaimana kita itu mengetahui gula itu masuk ke dalam BTP atau masuk ke dalam bahan baku, Bu? Oke, Lalu gula masuk, sebentar. Pertanyaan pertama ya itu, gula masuk ke BTP atau bahan baku? Oke, saya jawab dulu untuk yang gula apakah masuk ke BTP atau masuk ke bahan baku. Jadi, bahan baku itu adalah bahan utama yang digunakan untuk pembuatan produk, dan bahan baku ini jumlahnya memang yang paling banyak di formula itu. Sedangkan bahan tambahan pangan itu adalah bahan yang memang sengaja ditambahkan untuk tujuan tertentu. Nah, gula di sini dia letaknya itu adalah di bahan tambahan. Misalkan contohnya di roti ya, jelas dia adalah bahan tambahan karena bahan utamanya itu yang paling banyak itu adalah di tepung terigu misalkan. Jadi apakah gula itu masuk bahan tambahan atau bahan utama, kita lihat posisinya dia jumlahnya yang paling banyak atau kurang dari itu gitu kan. Apabila paling banyak ya dia bisa masuk ke bahan utama, tapi kalau hanya sedikit misalkan di pembuatan roti gitu ya dia hanya sebagai bahan tambahan dengan fungsi tertentu. Jadi misalkan di roti untuk fungsinya gula selain memberikan rasa, dia juga sebagai ini substratnya si ragi untuk mengembang. Mungkin di produk yang lain misalkan di produk minuman, gula itu fungsinya untuk pengawet juga, itu juga bisa. Kan dia bisa mengawetkan dengan cara mengambil airnya, jadi menyerap air, kemudian dia jadi produknya itu menjadi lebih kering, tidak terlalu basah, sehingga mikroba-mikroba itu tidak suka di situ. Gitu, Nurul ya. baik Bu, terima kasih. Kemudian yang pertanyaan yang kedua apa? Untuk pertanyaan yang kedua itu, dalam komposisi bahan biasanya ada bahan yang ditambahkan itu berupa persentase. Lalu apakah ada syarat khusus atau batas persentase suatu bahan itu dikatakan sebagai BTP gitu? Kalau untuk syarat penggunaan BTP kita kembali lagi ke peraturan ya, ke peraturan Badan POM. Jadi masing-masing BTP itu punya maksimal digunakan masing-masing. Sebentar, tak cari dulu. Oh, yang di PPT tadi aja deh. Nah, ini misalkan asam sorbat, asam benzoat. Ini batas penggunaannya. Oh, ini bukan, ini perhitungan. Oh, ini. Nah, ini batas maksimumnya tuh sekian. Misalkan untuk asam sorbat untuk produk es krim itu maksimal adalah 500 mg per kilogram adonan. Atau URT-nya 1 sendok teh peres untuk 4 kg adonan. Jadi berapa jumlahnya dan lain sebagainya itu misalkan dalam bentuk persentase ya, itu nanti dikonversi lagi. Misalkan asam sorbatnya adalah 1% itu ya, 1%. Nah, itu 1% itu kita mau menggunakan berapa adonan.
Jadi misalkan 1% dalam adonannya adalah 1 kilo, berarti kan 1/100 kali 1 kilo. 1/100 kali 1 kilo. Nah, itu berapa miligram per kilogram? Kita konversi lagi ke sini. Apabila masih masuk di sini, masih masuk di peraturan ini, berarti boleh. Apabila tidak masuk di peraturan ini, berarti itu tidak boleh, berarti berlebihan, perlu dikurangi untuk jumlah BTP yang digunakan gitu. Jadi sana persen-persen itu memang dia ditambahkan segitu, biasanya per 100, misalkan nih ya, misalkan nih penggunaan asam sorbat itu adalah 1% gitu ya, berarti itu sama dengan dia 1 mg per 100 gram, bisa persen kan dalam bentuk 100, atau misalkan 1% itu ternyata untuk, atau kita menggunakan 1 kilo adonan berarti 1/100 kali 1 kilo gini gitu sih. Nurul gimana, masih bingung atau bagaimana? Sudah paham, terima kasih. Oke, berarti ini 1 mg per 100 kali 1 kilo adonan, 100 gram 1/100 bener ding, kali 1 kilo. Misalnya intinya begitu. Lalu kok menghilang? Yes. Yang lainnya ada lagi? Oke, terakhir Ines, silahkan. Ya Bu, saya izin bertanya. Itu kan pada perhitungan penggunaan campuran BTP dijelaskan kalau rasio masing-masing jenis BTP tidak boleh lebih dari 1. Itu kenapa ya Bu? Tidak boleh lebih dari 1 karena untuk mengurangi paparan BTP pada satu jenis produk pangan. Nah, jadi ini misalkan mana ya? Ini 1/3, 3/4. Jadi ya misalkan lah, ini kok nggak ada. Contohnya misalkan dia nanti bisa berlebih. Jadi misalkan di sini ada ini deh, asam sorbat sama asam benzoat. Ini kan besar-besar ya. Jadi apabila ini diizinkan, nanti salah satunya antara asam sorbat sama asam benzoat dia itu lebih dari yang dipersyaratkan. Jadi sebaiknya untuk perhitungan rasionya itu memang totalnya adalah kurang dari 1, untuk menghindari salah satu BTP itu lebih dari batas maksimum. Jadi kalau misalkan dia berlebih, yang dikurangi bukan yang sudah sesuai dengan persyaratannya, tapi yang lebih itu yang mana. Misalkan ini deh, kita coba sih ngitung yang ini. Nah, kalau yang ini kan antara asam sorbat sama asam benzoat itu lebih besar yang asam sorbat, berarti yang dikuranginya adalah asam sorbatnya.
Nah, apabila dikurangi, tapi ternyata nanti lebih dari 1, tapi misalkan asam sorbatnya ya dikurangi. Tapi kok ternyata kalau misalkan dikurangi banyak-banyak, dia menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan tujuannya. Berarti kita bisa mengurangi lagi di asam benzoatnya. Itu bisa. Jadi yang pertama kali dikurangi itu adalah yang rasionya paling besar. Di sini adalah asam sorbat, dikurangi lagi. Apabila masih lebih dari 1 dan produknya itu tidak bisa diterima, nggak enak nih kalau asam sorbatnya tuh sekian, ini asam benzoatnya harus kurangi lagi, boleh kurangi lagi untuk asam benzoatnya, nanti akhirnya kita mendapatkan rasionya itu harus kurang dari 1 gitu. Jadi mengurangi BTP pun juga tidak sembarangan. Jadi kita kembali lagi ke tujuan BTP itu apa, penggunaan BTP itu apa, karena masing-masing BTP kan punya fungsi yang beda-beda. Nanti kalau kita misalkan dikurangi kemudian tujuannya masih bisa terima, bagus. Tapi kalau misalkan dikurangi tapi tujuan tidak diterima, nah kita bisa ngutik-utik nih di formulasinya seperti apa sehingga nanti tujuan dari BTP itu bisa tercapai. Gimana, Inas? Iya Bu, sudah. Terima kasih Bu. Oke, sudah lebih dari jam 12. Demikian ya untuk kuliah BTP, semoga materi yang saya berikan bisa diterima, dan minggu depan nanti ada UAS kimia pangan, jadwalnya UAS masih menunggu, kita tunggu dari Prodi, nanti bisa dicek di SIM untuk jadwalnya. Soalnya adalah dari saya dan dari Pak Huda, dan ini juga sekaligus menutup kuliah kimia pangan, ini pertemuan terakhir. Saya minta maaf apabila selama memberikan materi kuliah maupun membimbing praktikum masih banyak salah-salahnya, banyak kurang-kurangnya, dan terima kasih kepada kalian yang sudah bersedia mengikuti kuliah dan praktikum kimia pangan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di semester depan. Saya akhiri kuliahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih.